Aini Supriyanasih. Saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Lagi gimana Bu Eni? Silahkan duduk. Gimana kabarnya, sehat? Saya bahas Bu tentang Iya. proyek ini. Oke. Jadi kemarin Bu Eni sudah meminta izin dengan saya, pengen bertemu saya ya. Iya, terkait proyek di semester baru ini Bu. Yang beberapa hal pengen saya tanyakan. Baik Bu Yeni kemarin sudah menemui saya ya, katanya kita janjian hari ini ada yang ingin disampaikan ya. Nah kira-kira apa sih yang ingin Bu Yeni sampaikan hari ini? Hari ini saya mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Mau membahas tentang proyek P5 yang akan saya laksanakan di semester baru ini Bu. Karena saya kemarin masih kesulitan untuk memilih tema yang tepat untuk proyek di kelas 4 ini Bu. Oke, jadi Bu Yeni ingin membahas terkait dengan kegiatan proyek P5. Betul. Sepertinya Bu Yeni semester lalu sudah menerapkan terkait dengan kegiatan P5 ya? Iya betul Bu, di tahun pertama Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Di semester pertama kami mengambil tema kewirausahaan. Kemudian di semester yang kedua kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Kalau yang awal itu kita melaksanakan marketing Bu. Yang semester kedua kita membuat batik eco-print. Oke. Nah kira-kira nih Bu Yeni, apa sih yang menjadi tantangan ketika Bu Yeni ini ingin menerapkan proyek P5 di semester tahun ajaran baru saat ini? Bu, kalau di semester lalu ya Bu, saya ulas lagi. Kalau di semester lalu, di tahun ajaran yang lalu, tantangan terbesar saya adalah pada dana pada saat melaksanakan gelar karya di akhir proyek P5 itu Bu. Tapi yang untuk tahun ajaran baru ini kan karena saya lebih berfokus pada pengembangan karakter kreatif dan juga bernalar kritis, sehingga tantangan terbesar saya adalah bagaimana menampilkan hasil kekreatifan dan hasil bernalar kritisnya anak-anak pada saat akhir proyek P5 ini Bu. Oke, kalau yang kemarin terkendala dengan dana ya? Pada saat gelar karya. Oke, yang saat ini Ibu terkendala bagaimana sih nanti menerapkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif anak pada saat penggunaan IT. Nah, kira-kira nih kalau Bu Yeni terkait dengan kemampuan IT anak-anak ini bagaimana sih Bu Yeni? Kalau untuk secara kemampuan dasar ya Bu, penggunaan seperti mereka menggunakan gadget atau handphone mereka sudah bisa Alhamdulillah. Kemudian untuk Chromebook, karena baru awal-awal ini belum kita perkenalkan, jadi prosesnya kebetulan Ibu karena mempersiapkan anak juga untuk proses AMBK dan juga untuk mengajarkan desain sesuai dengan proyek yang saya pilih nanti itu Bu. Jadi tantangannya ya jelas menggunakan perangkat dari sekolah atau Chromebook nanti akan saya pakai. Kemudian saya juga minta bantuan orang tua untuk menggunakan HP ya, tentunya dengan izin orang tua ya Bu, karena setiap Sabtu ketika sudah nanti menerapkan proyek itu pastikan ada kegiatan mendesain atau membuat desain sesuai dengan proyek yang akan kita laksanakan gitu. Oke, baik Bu Yeni. Jadi kalau dilihat dari tantangan tersebut sepertinya Bu Yeni juga ini punya kemampuan ya? Iya Bu. Di bidang IT. Nah, kira-kira sedikit kira-kira apa sih nanti yang ingin Bu Yeni ajarkan? Untuk temanya sendiri kan bangunlah jiwa dan raganya ya Bu. Kemudian judulnya adalah sebenarnya bijak bersosial media. Jadi dari awal itu dikenalkan tentang berbagai media sosial, tapi di dalamnya juga akan saya selipkan bagaimana caranya membuat desain untuk bisa diposting di sosial media mereka. Di desainnya insya Allah saya akan menggunakan aplikasi Canva Bu. Jadi saya akan mengajarkan anak untuk belajar mendesain mulai dari hal-hal yang sederhana dulu seperti jadwal pelajaran, jadwal piket, atau poster-poster misalnya anti perundungan atau poster menjaga kebersihan kelas seperti itu. Jadi lebih kepada desain yang akan dibuat, kemudian cara mereka untuk menguploadnya di media sosial mereka. Gitu. Nah, Bu ini kira-kira nih untuk orang tua nih, kira-kira mendukung tidak sih dengan kegiatan P5 ini? Apakah Bu ini sudah membicarakan dengan orang tua
terkait rencana Bu Yeni mengimplementasikan P5 ini? Baik Bu, kalau untuk tahun lalu alhamdulillah orang tua sangat mendukung sekali ya Bu, tentang apapun yang anak-anak kerjakan. Sebelumnya saya konfirmasi dulu ke WA grup, orang tua sangat mendukung sekali, dan alhamdulillah yang sekarang saya sudah menyampaikan kepada orang tua, dan orang tua juga intinya mendukung apapun proyek yang akan kami kerjakan gitu, termasuk untuk penyediaan gadget atau HP yang nanti, karena proyek kami di setiap Sabtu, mungkin nanti kalau sudah praktek nanti di setiap hari Sabtu anak-anak diizinkan untuk membawa gadget seperti itu. Oke, jadi untuk langkah-langkah kedepannya nih, kira-kira Bu Yeni supaya apa yang dilakukan oleh Bu Yeni nanti ini terkait dengan proyek P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raga ya? Iya, bangunlah jiwa dan raga. Dan Bu Yeni mengambil terkait dengan pemanfaatan IT itu. Nah, langkah-langkah supaya berjalan dengan baik dan tujuan Bu Yeni tadi anak bisa kreatif nih, apa sih kira-kira langkah yang akan dilakukan Bu Yeni ya Bu? Jadi kalau di tahun yang lalu itu kan saya masih meraba ya Bu, karena saya belum paham. Jadi untuk yang sekarang rencana saya akan lebih merinci setiap kegiatan supaya setiap minggunya itu tidak ada JP yang ibaratnya kosong atau yang tidak terstruktur gitu Bu. Jadi saya inginnya strategi saya yang sekarang, saya membuat alur kegiatan proyek itu jelas dari awal sampai nanti di akhir proyek P5 saya. Kemudian kerjasama dengan orang tua akan lebih saya tingkatkan lagi, supaya kalau seperti kemarin kan orang tua tidak ikut bergabung ke sekolahan, mereka hanya menyediakan seperti bahan-bahan untuk membuat batik ekoprint waktu itu membantu anak-anak. Tapi kalau sekarang mungkin akan lebih saya tingkatkan dan saya minta keterlibatannya untuk hadir di sekolah juga untuk membantu anak-anak. Jadi Bu Yeni sebenarnya di sini juga sudah menyiapkan ya terkait dengan perangkat project, jadi supaya tadi ya JP-nya tadi tidak terlewatkan ya udah. Jadi Bu Yeni sudah merancang nih langkah-langkah hari pertama apa yang dilakukan oleh peserta didik, hari kedua sampai dengan satu semester ataupun satu tahun ya. Jadi Bu Yeni udah bikin rancangan, kemudian Bu Yeni juga akan melakukan tadi ya komunikasi dengan orang tua supaya untuk mempermudah Bu Yeni ke depannya untuk melaksanakan kegiatan proyek P5, dan kegiatan P5 ini bisa tepat sasaran ya, karena kita tahu kan ada 3 pusat pendidikan ya, selain dari sekolah, kemudian juga perlu komunikasi dengan keluarga dan masyarakat sehingga cepat anak itu memiliki kreativitas dan pemanfaatan IT tadi itu. Kemudian, nah kira-kira nih kapan Bu Yeni akan menerapkan terkait dengan apa yang sudah disiapkan? Apakah sudah siap? Untuk minggu pertama kemarin karena masih MPLS ya Bu, jadi untuk minggu pertama kemarin di hari Sabtu saya belum langsung pengenalan tentang proyeknya, tapi saya lebih mengenalkan apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila supaya mereka tahu dulu, kemudian fokus yang mau kita ambil itu di dimensi apa dan apa begitu. Jadi untuk mulainya nanti di hari Sabtu di minggu ini. Oke, berarti Bu Yeni sudah siap di minggu pertama ini? Insya Allah sudah Bu. Ya, kira-kira siapa sih Bu Yeni yang akan Bu Yeni libatkan nih untuk membantu Bu Yeni dalam menerapkan kegiatan P5 ini? Ya, yang pertama jelas saya butuh bantuan Ibu sebagai pembimbing dan juga memberi arahan ya Bu ya. Kemudian saya juga membutuhkan teman sejawat untuk sharing. Karena saya belum memiliki teman sejawat dalam satu fase, tapi kan saya memiliki teman yang sudah di fase C, di kelas 5. Alhamdulillah di sekolah kita kan sudah bertambah ya Bu yang menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi lebih banyak teman yang bisa diajak untuk komunikasi, sharing tentang proyek yang akan kita laksanakan ke depannya seperti itu. Nah, mungkin supaya Bu Yeni nih lebih terarah lagi, lebih fokus. Nah, kira-kira siapa teman yang kira-kira bisa membantu yang paling mumpuni untuk mendukung Bu Yeni? Kebetulan saya punya teman namanya Bu Lisnawati ya. Beliau guru kelas 5. Iya, walaupun beliau belum menggunakan kurikulum Merdeka, tapi beliau mumpuni untuk membantu saya untuk melaksanakan proyek. Oke, jadi nanti Bu Yeni bisa minta bantuan dengan Bu Lisnawati ya. Mungkin Bu Yeni lebih spesifik apa sih yang bisa dibantu oleh Bu Lis gitu ya, mungkin nanti bisa ditentukan. Nah, apa yang akan Bu Yeni
ukur, oh saya ini proyeknya sudah berhasil gitu. Iya. Tingkat apa yang akan menjadi ukuran Bu Yeni? Ukuran saya ya Bu, karena ini lebih ke pemanfaatan IT dan juga lebih terfokus kepada desain gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan saya adalah ketika anak sudah bisa berhasil membuat desain yang secara sederhana saja dulu Bu. Mungkin ketika per individu mereka sudah membuat desain dan hasilnya bisa ditampilkan kepada orang tua dan juga seluruh siswa di sekolah. Kemudian kalau di tahun lalu saya belum menggunakan refleksi Bu. Jadi proyek itu berlangsung selama 1 semester selesai. 1 semester selesai, tapi tidak ada keberlanjutannya atau tidak ada umpan balik dari siswanya. Jadi saya tidak tahu apakah anak-anak tuh betul-betul bisa menguasai proyek yang sudah saya sampaikan. Nah, tahun ini baru saya akan terapkan membuat lembar refleksi. Jadi setiap fase kan ada kegiatan ya Bu ya. Di setiap fase itu akan saya berikan refleksi tentang apakah anak-anak sudah menguasai atau belum. Jadi saya bisa tahu. Oke, jadi tentu saja di sini Bu Yeni punya ukuran keberhasilan, yaitu anak bisa memanfaatkan IT dengan berbagai desain tadi ya. Kemudian tentu saja yang tidak bisa dilupakan, kita lihat perkembangan dari karakter tadi ya. Tujuan awal kita yaitu dimensinya tadi, jangan lupa. Tentu saja Bu Yeni membuat instrumennya ya. Nanti bisa dilihat, kemudian bisa direfleksikan terkait dengan kekurangan dan kelebihan yang sudah diterapkan. Nah, oke, tadi kalau saya lihat nih, sebenarnya Bu Yeni tadi kan nampaknya bingung nih, apa sih P5 yang diterapkan? Nah, berarti Bu Yeni sekarang sudah punya gambaran ya terkait dengan langkah-langkah yang sudah harus dilakukan, apa tingkat keberhasilannya, siapa yang bisa membantu gitu ya. Berarti sudah mungkin punya PR-nya gambaran. saya harus membuat instrumen refleksi yang lebih jelas gitu Bu, karena sebelumnya kan saya belum punya lembar refleksi apakah anak-anak menguasai proyek di setiap langkahnya atau belum gitu. Jadi mungkin sekarang yang harus saya lakukan adalah membuat rincian per CP-nya itu lebih jelas lagi dan juga instrumen untuk refleksi. Nah, oke, luar biasa sekali. Berarti Bu Yeni sudah punya gambaran nih secara dengan jelas. Mungkin Bu Yeni bisa mulai sekarang mulai beraksi ya, supaya minggu depan lebih optimal lagi. Nanti saya tunggu kabarnya ya Bu ya, terkait dengan perkembangan proyek yang sudah Ibu rencanakan hari ini. Saya tunggu hasilnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti kalau memang ada kendala, nanti kita bisa komunikasi lagi. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Terima kasih Bu, sudah cukup. Alhamdulillah saya sudah punya gambaran tentang proyek di semester baru ini. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita semua. Ya, amin. Oke, semangat jalankannya ya Bu ya, sukses terus ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.